Kata Rasulullah SAW, bukankah aku adalah panutanmu? Ternyata Rasulullah SAW pakaiannya itu hanya setengah betisnya saja. Sekarang kita bisa katakan kepada orang-orang yang menjulurkan pakaiannya dengan berbagai alasannya, bukankah Anda memiliki panutan, yaitu Rasulullah SAW? Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, Masya Allah, kembali kita berjumpa di program obrolan ringan dan penuh ilmu dan faedah menarik yang asyik bersama guru-guru kita di dalam program Drabanian Stars. Masya Allah. Karina sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kondisi sekarang lagi ya. Iya nih teman-teman, Masya Allah nih pas lagi syuting nih kita lagi kondisi hujan ya, kemudian juga banjir. Masya Allah, semoga Allah berikan kesabaran buat teman-teman yang tertimpa musibah. Dan segera surut ya insya Allah. Ya, semoga segera surut insya Allah. Dan ini tidak menyurutkan ya, banjir surut tapi kita nggak surut untuk terus nuntut ilmu ya. Masya Allah. Dan kembali Alhamdulillah kita bersama guru-guru kita, dan kali ini telah hadir guru kita Al-Ustadz Muhammad Khalid Syariah Hafidhahullah Ta'ala dan Ustadz Hamdi Al-Baqir Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ustadz terima kasih banyak atas kehadirannya. Masya Allah. Dan Kang Ida ya, seperti biasa kita akan melanjutkan obrolan kita terkait tema sehari-hari. Ya kan? Kita akan ngebahas apa nih? Betul, kita akan membahas fenomena seputar keseharian. Orang-orang yang hijrah. Orang yang hijrah. Tapi Kang Ida sebelum itu juga kami boleh menyampaikan seperti biasa. Kang Ida, kita akan ngobrol dan di akhir sesi seperti biasa kita akan mempromotkan. Oh ya, ini yang sudah ada di sini. Betul, kita akan mempromotkan produk, jasa-jasa, UMKM. Ya, insyaallah. Silakan aja ya, DM kali ya. Ya, bisa DM ke Instagram kita dan kita akan kirimkan link Google Form yang bisa diisi untuk data-datanya dan kita akan tanyakan insyaallah. Dan ini for free ya. Gratis. Betul. Tapi kalau misalkan ada yang ingin memberikan sesuatu, bisa donasikan di nomor rekening yang telah disediakan. Insyaallah, Masya Allah, semoga memudahkan kita semua. Dan jangan lupa di follow, like, subscribe. Ada Spotify ya. Spotify, Instagram dan juga YouTube insyaallah. Baik. Ini Clubhouse belum ada ya? Belum ada. Oke, insyaallah. Kita bahas tadi. Orang-orang yang hijrah ini sedang apa ya? Betul Ustaz. Hubungan dengan Ustaz lagi. Ya, enggak, kita akan ngobrol dengan Ustaz terkait fenomena hijrah. Nah, betul. Biasanya sih yang duluan berubah tuh apa yang ada? Dandanan. Mau laki mau perempuan yang dilihat pertama itu pasti dandanan. Betul, Masya Allah. Laki-laki dengan jenggot dan celana cingkrangnya. Perempuan dengan hijabnya, kemudian juga alhamdulillah dengan bercadar dan sebagainya. Tetapi mungkin ada yang berubah drastis, ada yang bertahap ya dan sebagainya. Tetapi juga dengan segala macam kendalanya nih. Nah, kali ini Ustadz mohon izin kita akan membahas terkait fenomena penampilan, outfit teman-teman sekalian yang sedang berhijrah. Mungkin dimulai dari seberapa penting Ustadz penampilan dan juga penampilan luar, baik itu pakaian atau penampilan badan dan sebagainya bagi seorang muslim Ustadz. Silakan Ustadz Muhammad. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam atamman al-akmalani ala mab'utsin rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kalau kita berbicara tentang outfitnya seorang muslim ya, atau bagaimana pandangan Islam tentang penampilan ya, maka Islam besar sekali perhatiannya tentang penampilan kaum muslimin. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ya, beliau pernah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang memiliki secuil saja kesombongan dalam dirinya. Sampai ada orang nanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, ada orang-orang yang suka bajunya bagus, sepatu atau sandalnya bagus. Apakah itu juga termasuk kesombongan atau tidak? Ini saya suka outfit saya bagus gitu, rapih. Sombong apa enggak? Kata Rasulullah SAW,
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah, suka yang indah-indah. Dari sini para ulama mereka mengatakan bahwa outfit itu penting untuk menjadi orang yang rapi, bersih, ya. Jadi diperhatikan betul. Yang indah-indah pakaian itu juga dianjurkan dalam Islam. Jadi orang Islam tuh nggak berkaitan dengan kumel, dekil-dekil gitu loh. Tambah dekil, tambah taat, ya enggak. Masya Allah. Ya. Tawadu. Tawadu. Tawadu ya. Padahal bilangnya gitu, padahal Nabi SAW rapih dan tawadu. Masya Allah, sebaik-baiknya. Wangi dan tawadu Rasulullah. Masya Allah. Iya gak sih? Dan itu adalah panutan kita alaihi salatu wassalam. Juga memperhatikan outfit kita sebagai seorang muslim, terlebih penampilan-penampilan Islami yang perlu ditonjolkan karena setiap agama akan menonjolkan identitasnya. Ya, orang Buddha dengan pakaian Buddhanya, orang Nasrani dengan pakaian Nasraninya, orang Yahudi dengan pakaian Yahudinya, dan orang Muslim dengan pakaiannya, dengan gayanya, dengan outfitnya. Dan ini adalah salah satu hal yang menjadikan kita tuh masuk Islam zahiran wa batinan. Kita pakai outfitnya, ini kan kelihatan orang ya, ini zahir. Kita masuk Islam tuh bukan hanya hatinya, tapi luarnya juga masuk Islam. Makanya hal ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, zahirnya dan batinnya, outfitnya dan dalamnya juga. Semuanya itu mesti masuk Islam, gayanya dengan gaya Islam, ya. Makanya hal ini sangat penting, dan ingat, outfit kita itu benar-benar terpengaruh dengan apa yang ada dalam hati. Insyaallah. Dan makanya diperhatikan dalam Islam gitu loh. Dan seseorang nih hatinya nggak bener ya pasti kelihatan juga dari pakaiannya, dia dari gaya-gayanya, bahkan karakternya itu pasti berbeda. Ada satu hadits, jadi Rasulullah SAW tuh punya datang tamunya masih kafir gitu loh. Dia disediain minum susu sama Rasulullah SAW. Minum 1, 2, sampai 3 kali lebih minum susu, terus-terusan minum susu. Nggak kenyang-kenyang. Besoknya masuk Islam. Besoknya masuk Islam. Begitu besoknya masuk Islam, dikasih susu lagi sama Nabi SAW. Sekali aja kenyang. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, al-mu'min yashrabu fi ma'in wahid wal kafir yashrabu fi sab'ati am'a. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin tuh kalau minum memang hanya melegakan 1 lambungnya saja. Adapun orang kafir itu 7 lambung yang dia isi gitu loh. Maksudnya pada saat dia beriman, berubah semuanya. Karakternya berubah. Begitu juga outfitnya. Pada seorang itu beriman, pasti outfitnya juga berubah. Pasti outfitnya juga berubah. Dan itu tandanya bahwa Islam itu sangat memperhatikan masalah outfit seseorang gitu loh. Makanya pakaian kita diatur dalam syariat. Gitu. Masya Allah. Dan juga mungkin hal penting yang perlu diperhatikan juga ya, bahwa outfit itu bukan segala-galanya juga Sat ya. Jadi Islam itu mengajarkan kita banyak hal. Di sana ada tampilan, ya, pakaian, kemudian seperti apa kita harus berpenampilan. Juga Islam mengajarkan kita tentang bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita bersopan santun sama orang, menjadi tamu atau menerima tamu, ya. Bahkan urusan-urusan akidah yang harus diperhatikan juga banyak. Jadi jangan salah paham juga, ya. Bukan berarti kalau kemudian outfitnya atau tampilannya itu Muslim, ya, berjenggot, celananya cingkrang, kemudian otomatis dia menjadi orang yang mustaqim, Masya Allah. Ya, orang yang soleh dan seterusnya, belum tentu. Ya, kita harus melihat banyak sisi ya untuk kemudian nilai gitu ya. Ya, itu bukan tolak ukur dari kebaikan seseorang. Ya. Tapi jangan juga difahami dengan statement ini bahwa kemudian malah melalaikan urusan outfit. Ya tidak. Jadi ada 2 golongan yang berlebihan, kemudian ada yang pertengahan. Sebagian berlebihan dalam urusan outfit. Jadi yang penting pakai jenggot, yang penting celana cingkrang, selesai. Berarti dia salafi, mengikut manhaj salaf, mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal untuk membuat statement seperti itu dia harus melihat akidahnya, manhajnya seperti apa, pemahamannya seperti apa, ya kan? Ya ada juga yang berlebihan dalam sisi yang lain. Jadi ada yang bilang yang penting hatinya, ya kan? Jadi yang penting tuh kita sopan sama orang dan seterusnya, pakaian seperti apapun nggak diperdulikan. Maka ini nggak benar juga. Jadi kita pertengahan. Kita katakan bahwa seseorang itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Muhammad, berislam secara kafah, zahiran wa batinan. Secara zahir dia mengikuti Rasul, sebagaimana secara batin akidahnya, keyakinannya, sopan santunnya juga
mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau dari zohirnya dan batinnya. Kalau zohirnya laki-laki kan biasanya tuh mereka berusaha untuk memanjangkan jenggot. Iya, karena emang panjang sendiri ya. Iya benar. Tapi ada juga yang dipaksakan. Iya. Baik, kita sekarang nggak ngomongin yang bagian-bagian yang itu, kita ngomongin hukum jenggotnya, Ustaz. Hukum jenggotnya, ya kan biasanya kan, saya ingin memanjangkan jenggot. Ada juga yang kayaknya nggak wajib ya memanjangkan jenggot. Hukum jenggotnya itu sendiri sih, gimana sih, Ustaz? Kalau kita mau bicara tentang jenggot dalam Islam, maka kita harus merujuk kepada praktek Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita lihat betapa ada banyak hadis yang menjelaskan tentang perintah agar kita membiarkan jenggot kita panjang. Ada 5 hadis, ada 4 hadis. Dalam 4 hadis ini berisi 5 konteks perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memanjangkan jenggot. Yang pertama, kata Nabi SAW, auful liha. Yang kedua, arkhul liha. Yang ketiga, arjul liha. Yang keempat, a'ful liha. Dan yang kelima, wafirul liha. Ya, kelima konteks ini artinya semuanya berdekatan. Yang pertama, aufu, artinya sempurnakanlah. Maksudnya perbanyaklah jenggot kalian. Kemudian yang kedua, arhu, artinya panjangkanlah. Yang ketiga, arju, yang artinya biarkanlah panjang. Yang keempat, a'fu, hampir mirip artinya biarkanlah panjang. Kemudian konteks yang kelima, kata Nabi SAW, wafirul liha, perbanyaklah jenggot kalian. Antum bisa bayangkan, ada 5 redaksi, semuanya perintah dari Nabi SAW. Dan perintah di dalam syariat artinya apa? Artinya sebuah kewajiban. Ya, maka Imam Syaukani menjelaskan tentang hal ini. Ya, hadis-hadis ini semuanya menjelaskan bahwa jenggot itu dibiarkan begitu saja. Ya, konteks hadis-hadis ini menjelaskan bahwa jenggot itu dibiarkan saja, nggak usah diapa-apain. Jadi biarkan dia panjang, biarkan dia tumbuh. Ya, ini kalau kita melihat dari konteks hadisnya, apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ditambah dengan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katsira sya'ril lihyah." Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jenggotnya panjang, jenggotnya banyak. Katsir. Katsir itu artinya banyak. Ya. Kemudian dalam hadis lain, seorang sahabat yang bernama Al-Bara ibnu Azib, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katsal lihyah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jenggotnya lebat. Ya. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu panjang. Ya, ada hadis yang tersebar dan hadis itu dhaif yang menjelaskan bahwa jenggotnya Nabi SAW itu menutupi dadanya. Itu tidak sahih. Ya, akan tapi yang sahih adalah yang dikatakan oleh Al-Bara ibnu Azib tadi bahwa katsal lihyah, jenggotnya itu tebal. Ya, jenggotnya itu tebal, berdekatan antara satu helai dengan helai yang lain. Jadi kalau kita lihat praktek Rasul, tadi ada 5 konteks perintah dari Nabi untuk membiarkan jenggot itu tumbuh. Kemudian ditambah dengan 2 hadis yang dikatakan oleh para sahabat tentang sifat jenggot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa jenggot adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk membiarkannya tumbuh. Ya, ditambah lagi para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka semuanya punya jenggot. Ya. Abu Bakar berjenggot, Umar berjenggot, Utsman berjenggot. Ya, diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu jenggotnya menutupi dadanya. Sehingga ini adalah satu tampilan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan orang-orang soleh. Karena sahabat-sahabat Nabi mereka mengerti betul tentang surat Al-Ahzab ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Ketika Nabi memerintahkan dan Nabi melakukannya, para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka adalah orang yang paling pertama kali untuk melaksanakan perintah ini. Ya, sehingga ini adalah hukum dari jenggot. Baik, Ustaz, yang menarik tadi, Ustaz, perintahnya adalah dibiarkan. Tapi ada
tolong koreksi bila salah. Atsar sahabat Ibnu Umar ya, yang ketika umroh ya Ustaz, yang katanya dipotong setelah segenggam dipotong di ujung genggamannya itu, bagaimana Ustaz? Jadi boleh nggak motong Nah gitu ya? iya nih ada atsar memotong, sedangkan hukum yang asalnya adalah dibiarkan begitu saja. Memang kalau kita lihat dari, sekali lagi ya, dari sunnah Nabi SAW, itu tidak diriwayatkan sama sekali bahwa Nabi SAW memotong. Ya betul yang antum sampaikan tadi bahwa ada asar riwayat dari Abdullah ibnu Umar dan seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, ya, bahwa mereka berdua memotong jenggot mereka dengan melakukan genggaman di jenggotnya, kemudian dipotong bagian bawahnya. Ya. Konteksnya adalah Abu Zur'ah Ibnu Jarir mengatakan, kana Abu Hurairah yaqbidu ala lihyatihi, fama kana asfala min qabdatihi jazzah. Sesungguhnya Abu Hurairah memegang jenggotnya, kemudian jenggot yang ada di bagian bawah beliau cukur. Bukan yang ada di bagian atas ya. Iya, genggam. Karena orang genggam bagian atasnya dipotong. Kayaknya nggak ada yang dapat nih. Nggak ada apa-apa di bawah. Belum panjang. Sehingga ya jadi ini asar dari Abu Hurairah. Kemudian begitu juga yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ya, bahwa Ibnu Umar pun melakukan yang sama. Ya, seorang sahabat Ibnu Umar yang bernama Nafi' mengatakan, kana Ibnu Umar idza hajja aw i'tamara qabada ala lihyatihi, fama fadala akhadhah. Kalau Ibnu Umar sedang haji atau umrah, beliau menggenggam jenggotnya, kemudian yang tersisa di bawahnya itu dipotong sama beliau. Ya, dan hal ini tidak ada pengingkaran dari para sahabat, sehingga para ulama mengatakan bahwa kalaupun mau memotong jenggot maka dibolehkan ketika lebih dari satu genggaman tangan. Ya mungkin ada yang bingung juga ketika mendengar tadi konteks Ibnu Umar itu ketika haji dan umrah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, alladzi yadhharu anna Ibnu Umar kana la yakhussu hadha at-takhsis bin nusuk. Ya. Bal kana yahmilul amra bil i'fa' ala ghairil halati allati tatashawwahu fiha surah bi ifrati tuli sya'ril lihyah aw 'ardhihi. Ya, yang zahir dari konteks tadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah bahwa Ibnu Umar itu tidak mengkhususkan ketika umroh nusuk, ketika umrah dan haji. Ya, akan tapi kalau kemudian kata beliau hal ini ya difahami bahwa memanjangkan jenggot itu ya dilakukan ketika memanjang atau mencukur jenggot itu dilakukan ketika jenggot itu sudah terlalu panjang. Dan praktek Ibnu Umar dan Abu Hurairah adalah dengan menggenggamnya kemudian dipotong bagian bawahnya. Bagian bawah. Itu harus disclaimer ya. Ada satu hadis ya, yang melanjutkan aja nih. Jadi Rasulullah SAW tuh pernah ngelihat ada dua orang dari anak buahnya Kisra itu datang ke Rasulullah SAW dalam keadaan mereka udah pangkas jenggotnya dia. Udah habis. Tapi kumisnya panjang. Masya Allah. Kan banyak tuh kita lihat di sini juga banyak banget kan. Jenggot gak ada tapi kumisnya panjang. Rasulullah SAW tuh gak suka ngelihat dia. Gara-gara gayanya kayak gitu. Kata Rasulullah SAW, man amarakum bihadza. Siapa yang memerintahkan ente gaya kayak begini? Padahal ini orang Kisra bukan orang Romawi. Orang Romawi yakni belum asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Kata mereka, yang memerintahkan saya adalah Kisra. Pemerintah saya yang memerintahkan seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Inna Rabbi amarani an u'fiya lihyati wa uqassis syaribi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk memanjangkan jenggotku dan menipiskan kumisku. Maksudnya sekarang kita perhatiin, Rasulullah SAW tuh ngelihat orang Romawi yang bukan bagian dari dia, tapi Rasul gak suka. Terus gimana? Kalau Rasul melihat Anda seorang Muslim, tapi gak ada jenggotnya dipotong-potongin terus. Apa gak lebih sakit Rasulullah SAW melihat Anda seperti itu? Allahu Akbar. Benar gak sih? Orang Kisra aja Rasulullah SAW kesel, gak suka. Gimana orang Muslim yang umat Nabi Muhammad SAW? Allahumma. Dan subhanallah, anak ketika baca-baca yang berkaitan dengan jenggot gitu ya, dalil-dalilnya semuanya dari as-sunnah, gitu kan. Tapi subhanallah dengan riwayat yang antum sebutin tadi, itu Nabi SAW ternyata diperintahkan oleh Allah untuk memanjangkan jenggot dan menipiskan kumis. Ada orang bilang jenggot nggak ada dalam Al-Quran. Ada. Waktu Nabi Musa narik Nabi Harun, jangan tarik jenggot saya kata Nabi Harun. Berarti semua Nabi juga jenggot. Semua Nabi berjenggot. Bahkan dalam satu riwayat ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat,
Ya, atau seorang tabi'in nanya ke seorang sahabat, bagaimana kalian tahu bahwa Nabi SAW itu membaca sesuatu ketika sholat zuhur? Kan sholat zuhur itu kan nggak bersuara, Iya, sir. betul. Maka Abu Hurairah mengatakan, kami melihat jenggotnya Rasul bergerak dari belakang. Lebat banget berarti. Iya, Jadi dari Insya belakang tuh Allah. jenggot Rasul kelihatan. Gerak. Iya, kelihatan bergerak gitu. Jadi mudah-mudahan jadi masukan buat teman-teman semua. Amin. Ya, jadi Masya Allah. ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkannya, Nabi SAW yang melakukannya, para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum yang melakukannya. Jadi jangan malu. Ustaz Syafiq ditanya, Ustaz kan ini Bu Ibnu Umar potong, ini potong tadi. Kata Syafiq, Rasul nggak potong. Jadi banyak terus. Kalau dengar tadi ngomong itu lah. Masya Allah Ajib. Dan bersyukur buat yang numbuh ya. Masya Allah tadi sebuah apa yang menimbulkan rasa cinta Rasul kepada kita ya. Pengen banyak mintanya misalnya pakai obat boleh nggak, tapi nanti aja. Nanti Bahas ya jenggot Masya khusus Allah, nanti. Insya Allah. Baik, menarik dah. Tadi kan kita lihat setelah menumbuhkan jenggot ya. Kemudian juga ke pakaian nih. Nah, Ustaz, terkait memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Tidak, atau mungkin sebaliknya atau ya. Yang memendekkannya, ya, atau dengan dibuat mendekannya. cingkrang gitu Ya, ya. dengan hukum cingkrang bagi laki-laki itu seperti apa Ustaz? Iya. Barakallahu fikum. Mungkin ini biasa nyebutnya isbal, tidak Iya, isbal. isbal, Kalau betul. isbal itu berarti yang melebihi. Melebihi. Di mata kaki. Ya. La isbal. di La atas ya. isbal. Di atas mata Ghairu isbal. Isbal. Ghairu isbal itu yang tidak melebihi mata kaki. Masya Ya. Allah. Ada satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang sahabat mengatakan kuntu amshi wa alayya burdun ajurruh. Kata dia, aku memiliki satu baju yang melebihi mata kaki, panjang gitu bajunya. Kemudian ada seseorang yang mengatakan irfa' thawbak fa innahu abqa wa anqa. Angkat pakaianmu, yakni sampai di atas mata kaki karena itu lebih awet untukmu dan lebih bersih pakaiannya. Kemudian fanadhartu, saya bilang, siapa yang ngomong gitu loh. Pas aku lihat ternyata itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Akhirnya aku bilang kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya ini baju yang bagus gitu loh. Kalau dipotong jadinya takutnya jelek. Akhirnya gitu. Kata Rasulullah SAW, bukankah aku adalah panutanmu? Fanadhartu kata dia. Maka aku pun melihat ternyata Rasulullah SAW pakaiannya itu hanya setengah betisnya saja. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang kita bisa katakan kepada orang-orang yang menjulurkan pakaiannya dengan berbagai alasannya, bukankah Anda memiliki panutan yaitu Rasulullah SAW? Rasul sallallahu alaihi wasallam pakaiannya cuma segitu. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar. Sesungguhnya kain yang melebihi kedua mata kaki maka neraka lebih berhak untuknya. Juga hadis lain Rasulullah SAW mengatakan thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan ya, nanti di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah. Ya, tidak akan tidak disucikan oleh Allah dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya apa? Al-musbilul izaru. Seseorang yang bajunya melebihi. Isbal. Ya, seseorang yang isbal. Makanya isbal merupakan sebuah larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, itu enggak pernah pakai baju atau ya pakai celana itu isbal. Enggak pernah. Enggak bakal pernah temukan Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh apa namanya jubahnya tuh pakaiannya di bawah mata kaki enggak. Dan terakhir ya maksudnya, bukankah itu adalah panutan kita alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Bahkan juga ada sebuah riwayat yang disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seseorang yang pakaiannya itu di bawah mata kaki. Maka ketika Nabi SAW tegur, dia mengatakan bahwa wahai Rasulullah, sesungguhnya kakiku ini tidak seperti kebanyakan orang. Ya. Kemudian tastok kuruk batai kata beliau. Kata orang ini antara kedua lututku ini saling nempel. X gitu ya. Betul. Jadi nggak bagus kakinya menurut orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan irfa izarak fa inna kulla khalqillahi hasan. Angkat pakaianmu, sesungguhnya seluruh ciptaan Allah itu bagus. Kemudian perawi hadis menyebutkan, maka kita melihat orang yang ditegur Nabi tersebut, dia meninggal dalam keadaan pakaiannya setengah betisnya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi orang ini betul-betul mengambil nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena alasan ini klasik ya, banyak dijadikan alasan juga oleh orang-orang gitu loh. Yeah. Bahwa kenapa nggak mau angkat
pakaiannya karena nggak pantas. Karena kelihatan jelek, kelihatan nggak bagus. Ya, maka Nabi SAW yang membantah statement ini. Nabi SAW yang mengatakan bahwa irfa izarak fa inna kulla khalqillahi hasan. Angkat pakaianmu, sesungguhnya seluruh ciptaan Allah itu indah. Ini jelek banget ya. Semua ciptaan Allah itu indah ya. Nggak ada alasan berjenggot khawatir nggak rapi, kelihatan jelek. Nggak ada alasan untuk apa namanya isbal itu kan? Iya, ada juga alasan-alasan klasik tuh. Iya betul. Kayak kan saya nggak sombong. Oh iya Ustaz. Klasik banget ya Ustaz. Maksudnya, Terkait larangan isbal tuh dilarang kalau sombong gitu. Berarti kalau nggak sombong boleh dong. Ini gimana sih? itu sombong juga tuh kayak begitu tuh. Sengaja gitu adanya. Kan lu nggak sombong. Ini gimana Ustaz? Iya udah. Orang biasanya kalau kasih tahu malah nyolot ya. Nah, kok sombong. Jadi sombong. Nah, sebenarnya di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Yang pertama, pokoknya kita mesti paham pertama. Isbal dengan sombong itu dosa besar. Isbal dengan sombong itu adalah dosa besar. Isbal tanpa sombong. Oke, di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama adalah makruh. Makruh. Kalau makruh berarti milih apa? Jangan pilih yang makruh, nggak terus gampang-gampangan gitu loh. Tetap aja para ulama yang mengatakan itu makruh, mereka nggak terus isbal-isbalan gitu. Pendapat yang kedua haram secara mutlak. Dan pendapat kedua ini adalah pendapat mulai dari Imam Zahabi, kemudian Ibnu Al-Arabi, Al-Qadhi, kemudian Syekhul Islam, salah satu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan pendapat yang zahir dari pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, kalau kita lihat pendapat-pendapat mereka yang kedua ini ya sangat banyak dalilnya dan jelas. Ya, dan jelas. Sebagaimana ya hadis yang biasa dibawakan ya. Abu Bakar tuh pernah isbal depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Oke. Riwayat itu ya. Ya udah, sekarang kita lihat riwayatnya, ahlan wasahlan. Bener nggak sih Abu Bakar tuh pernah isbal di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka bawain dalil itu saja. Iya, kan Abu Bakar boleh gitu kan. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya datang kepada Rasul SAW dalam keadaan sarungnya itu melorot terus karena dia kurus. Sarungnya melorot mulu karena dia kurus. Sampai datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ini melorot melulu gitu loh kata Abu Bakar. Dan Rasulullah SAW mengatakan lasta mimman yasna'uhul khuyalah. Engkau bukanlah orang yang memakai pakaian isbal dengan maksud sombong. Ya kan? Tapi kalau kita lihat lagi hadis ini, berarti Abu Bakar tuh memakai pakaian isbal itu sengaja apa nggak sengaja? Nggak sengaja. Iya nggak sengaja. Malah ditahan ya Ustaz ya? Malah takut gitu loh. Ya Rasulullah nih, saya udah nahan-nahan tapi tetap ntar dia melorot lagi, isbal lagi. Berarti dasarnya nggak pakai pakaian isbal dan nggak sengaja. Nah kalau Anda sengaja, terus Anda bilang Anda seperti Abu Bakar alasannya? Ya Allah. Beda, Abu Bakar nggak sengaja. Abu Bakar nggak sengaja, maka Abu Bakar kala itu panik gitu loh. Dan ada satu hadis yang menjelaskan riwayat Abu Dawud yang menjelaskan bahwa isbal dan sombong itu memang sulit untuk dipisahkan ternyata. Karena dalam satu hadis ini Rasulullah SAW mengatakan iyyaka wa isbal al-izar fa innaha minal makhilati wa inna Allah la yuhibbul makhilah. Kata Rasulullah SAW, hati-hati terhadap isbal karena isbal itu adalah kesombongan. Isbal itu adalah kesombongan. Ini mubtada wa khabar. Ini kabarnya tuh sombong gitu loh. Kabar dari kalimat hati-hati dengan isbal karena isbal itu adalah sombong. Ini kabar dari kalimat isbal. Masya Allah. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai yang sombong. Dan begitu juga pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa isbal karena sombong itu adalah dosa besar. Dan hadis-hadis yang menunjukkan isbal tanpa sombong maka zahirnya adalah haram. Tetap haram. Berarti kalau nggak pakai sombong haram, pakai sombong ya lebih dosa lagi gitu loh. Masya Allah. Dan ya akhi khalas, susahnya apa? Iya. Naikin beres. Salah satu caranya mungkin ada yang mengatakan oke digulung aja lah gitu kan Ustaz ya. Digulung. Bahkan juga sebagian saudara-saudara kita tuh kalau mau sholat tuh kita perhatikan tuh mereka tahu tuh. Gak enak sholat, kali ya. Iya kalau sholat ya kayak gak sopan gitu kalau sholat. Dia kayak ngerti tuh gak boleh nih nutupin mata kaki. Digulung ya kan. Digulung. Selesai sholat assalamualaikum. Lepas lagi tuh gulungannya. Iya. Gimana nih yang hukumnya digulung dan juga kalau tidak isbal digulung aja. Kalau
menggulung celana dalam sholat, ya memang bagusnya ini dihindarkan karena ini makruh kata para ulama. Makruh, menggulung Ya. celana dalam sholat. Menggulung celana dalam sholat. Ya. Adapun di luar sholat maka boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Tapi kalau Anda menggulung pakaian, ya untuk dalam rangka menjauh dari isbal, maka ahsan dipotong. Kenapa ahsan dipotong? Biar nggak ada setan yang masuk ngegoda-godain. Iya. Karena itu gampang banget kalau ente gulung kan gampang banget. Setan datang, lo kependekan nih kan setan. Lo digituin lagi ya nggak? Jadi kan kegoda kan. Tapi kalau udah dipotong selesai. Selesai. Dan nggak ada hukum makruh ketika sholat ya. Nggak ada, hilang itu juga. Jadi potong aja sih. Afdhal iya, afdhal potong. Dan menariknya tadi yang antum paparkan, itu berarti para ulama itu sepakat bahwa yang terbaik adalah di atas mata kaki. Atas mata kaki. Jadi gak ada khilaf itu. Nggak ada yang afdhal. Afdal, semuanya kan menganjurkannya seperti itu para ulama. Betul wallah. Jadi kenapa? Benar-benar. Iya, Itu maksudnya sekarang Nabi SAW Alaihi setengah betis tadi. Kemudian para ulama khilafnya itu untuk masalah sombong dan tidak sombong. Ketika dia di bawah mata kaki dan apakah itu sombong atau tidak. Tapi semuanya sepakat bahwa kalau di atas mata kaki itu yang lebih afdal. betul. Sama seperti Nabi dan para sahabatnya. Dan tidak ada para ulama yang menganjurkan untuk isbal. Nggak ada. Nggak ada. Kata ulama isbalah kalian nggak ada. Insya Allah. Ingat awal ngaji, Iya. ya kan. Mau ke masjid, gulung, ya kan. Ustadz pulang, turunin. Iya. Ini ngapain juga gue lagi. Potong sekalian gitu. Halo, Masya Allah. Tapi emang banyak tantangannya sih, Ya, Kang Eda. tantangan paling terdepan biasanya apa? Iya. Keluarga. Iya. Istri. Ya kan, wah kamu tuh lebih ganteng pakai istana cut beraya aja kayak biasa gitu. Masih zaman nasi cut beraya. Jadul banget ya. Kayak kelamaan dah. Ya kan, istri protes, ya kan, ibu ayah. Tiba-tiba jadi dibilang berantakan dengan jenggotnya. Tentang jenggot, tentang tampilan, ini gimana Seth? Tentang tantangan Menghadapi tantangan Keluarga. Seth. Sebenarnya sih Ana saranin banget ya untuk yang lain tuh bisa ngeliat banyak banget video-video nasihat dari para asatidz tentang masalah ini. Gimana kalau keluarga nih nggak welcome sama perubahan kita. Tapi Syekh Sulaiman pernah bilang biasakan edukasi sebelum action. Masya Allah. Biasakan edukasi sebelum action. Jadi nggak kaget. Ibu bapak tuh nggak kaget. Iya nggak sih? Pada saat kita udah bulat nih, gue kayaknya nggak mau isbal lagi deh. Kasih tahu orang tua, mah nih ada hadis ini. Jadi kayaknya aku nggak berani isbal lagi gitu loh. Mah ada hadis ini tentang jenggot, makanya aku nggak berani potong jenggot lagi misalnya. Tak edukasi kasih. Jadi orang tuanya nggak datang-datang ente udah jenggotan, udah cingkrang. Ngapa nih anak nih? Ya kan bingung orang tuanya. Iya kan? Bingung banget. Nah makanya hal itu perlu diedukasi gitu loh. Dan untuk orang tua, apakah Anda nggak bangga anak Anda mengikuti Rasulullah SAW? Apakah Anda nggak bangga bahwa anak Anda itu jenggotan karena mengikuti Nabi-Nya alaihi salatu wassalam? Apakah Anda tidak bangga bahwa anak Anda itu tidak isbal demi mengikuti Rasulullah SAW? Luar biasa. Dan sekarang banyak orang isbal ngikutin orang kufar. Kufar kan sekarang pada nggak isbal ya. Betul. Pada nggak isbal. Tren ya. Makanya hati-hati tuh. Yang jenggotan hati-hati, yang nggak isbal hati-hati. Niatnya buat apa? Oke. Kalau niatnya buat ganteng-gantengan ntar pahalanya hilang. Ya Allah. Padahal kalau dia mengharap pahala gantengnya nggak hilang. Issalam. Iya gak sih? Masya Allah. Tetap aja ada. Begitu juga dengan tidak isbal. Mungkin yang dikhawatirkan contoh-contoh yang ada itu ya mungkin ada yang pengeboman sana sini dikhawatirkan kesana. Betul. Bukan makanya dijelasin tadi outfit tuh doang tuh nggak terus jadi tolak ukur gitu. Oke. Setelah keluarga, kemudian lingkungan kantor ya. Ustadz Muhammad, Ustadz Hamdi. Di kantor, lingkungan kerjaan nih khusus ini. Buat teman-teman mungkin di instansi dan sebagainya. Ustadz mungkin ada nasihat Ustadz terkait kesulitan dalam masalah hal ini. Bukan kesulitan ya, kekhawatiran sebetulnya. Yang pertama bahwa tunjukkan bahwa kita itu orang yang profesional dalam bekerja. Biasanya ini akan mengambil hati atasan kita ketika kita bekerja. Nah, betapa banyak ya, dari cerita teman-teman yang mereka dalam keadaan berjenggot, dalam keadaan celana cingkrang, tapi pekerjaannya terus berlanjut. Profesional dia. Karena nggak bisa dilepas orangnya sama bosnya. Bos sayang bosnya udah. Diperlukan. Dia sangat profesional dalam bekerja gitu loh. Nah. Jadi maksudnya ini harus diperhatikan juga. Jangan terus udah pakai jenggot, celana cingkrang, masuk kantornya telat mulu tiap hari. Ya Allah. Sahih. Ya kan males-malesan kerjanya. Jangan disalahin jenggot sama celana cingkrangnya. Tanpa jiwanya dia. Sehingga maksudnya adalah tunjukkan bahwa kita itu profesional dalam pekerjaan kita. Ya. Sambil kemudian kalau bisa dijelaskan kepada bosnya, sebagaimana yang tadi dijelaskannya, perlu edukasi memang. Perlu dikasih tahu ke orang gitu loh. Kenapa saya ini bisa berubah seperti ini tampilannya? Perlu dikasih tahu. Dan kalau kita bicara tentang masalah
larangan-larangan dalam Islam, ya, maka ini nggak bisa dibenturkan dengan perintah siapapun. Ketika ada orang tua menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita nggak boleh taat kepada orang tua kita. Ketika ada pimpinan kita memerintahkan kita untuk melakukan satu hal yang dilarang oleh Nabi, maka kita nggak boleh taat kepadanya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, la ta'ata fi ma'siyah. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal-hal yang ma'ruf. Maksud yang ma'ruf di sini adalah dalam hal-hal yang mubah, yang tidak diharamkan. Ya, sehingga ini adalah satu kaidah yang perlu kita fahami bersama. Ya, kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khalik. Ya, jadi sekali lagi lakukan pendekatan-pendekatan yang tadi disebutkan. Ya, semoga itu bisa membantu ikhwan sekalian. Akan tapi sekali lagi kaidahnya adalah nggak mungkin kita bermaksiat kepada Allah ya berdasarkan perintah dari atasan, orang tua atau siapapun dia. Ya, sehingga seringkali hal-hal semacam ini, ya, masalah-masalah semacam ini itu diselesaikan dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Ya, sering sekali, ya, khususnya mungkin dalam urusan ranah keluarga yang tadi dijelaskan. Ya, ketika anaknya jenggotan, kemudian celananya cingkrang, tapi ternyata lebih bakti lagi sama orang tuanya, suka ngasih hadiah ke saudara-saudaranya, sering silaturahmi. Itu akan termaafkan hal-hal seperti itu. Sekali ngasih 10 juta, ibunya 10 juta. Udah insya Allah jenggotan sepanjang apa ya, masih santai ibunya. Kayak yang lain, udah kamu jenggotan juga dong. Masya Allah. Kaidah luar biasa. Ini yang kerja di sini jenggotan semua. Masya Allah. Cingkrang-cingkrang juga. Dan profesional semua. Masya Allah. Allah barik. Dan edukasi Ustaz ya. Tadi edukasi kasih ini anak lama merantau ya kan, gak edukasi pulang-pulang botak, jenggotan, pakai gamis ya kan, pakai ya Allah anakku kenapa nih gitu kan. Iya. Itu botaknya bukan sunnah ya. Bukan. Waduh. Masya Allah. Habis umroh kali. Dan ini saja menarik tentang outfit tadi kan, yang penting gak isbal ya. Pakainya apapun yang penting rapi dan profesional kan. Gak mungkin juga ke kantor pakai gamis ya kan. Atau polisi tiba-tiba pakai sarungan. Bisa kan, sih, mungkin. kantornya Roja tapi. Masya Allah. Masya Allah paling bisa nih Masya Allah. Take landing. Ustaz, terima kasih Ustaz ya. Masya Allah. Jazakumullah khair. Dan terkait outfit juga kita bisa membuktikan bahwa tampil sesuai syar'i itu tetap kelihatan syar'i dan elegan ya. Kayak sama sih kita pakai Ustaz. Kalau saya boleh ngomong gak? Gak boleh. Masya Allah teman sekalian, terima kasih banyak Ustaz. Dan ini kita menggunakan outfit dari Samase nih Masya Allah. Terima kasih banyak atas supportnya, Masya Allah. Nih kelihatan ada kemko yang kita pakai, kemudian juga ada kurta, koku dan sebagainya. Dari mulai sirwal juga ada. Ini membuktikan bahwa tampil syar'i tetap kelihatan asik kok ya, Masya Allah. Terima kasih banyak dan bisa dilihat di Instagram Samase, memiliki 50 lebih cabang di seluruh Indonesia. Kemudian juga ada Samase Home Bandung, khusus untuk limited edition yang gak dijual online, Masya Allah. Terima kasih banyak dan silakan kepoin Instagramnya dan silakan bisa order di sana, Masya Allah. Dan juga semoga memudahkan kita ya, Masya Allah. Dan juga sekarang ada nih. Oke. Cemilan kita, bukan cemilan nih, agak berat nih, Masya Allah. Baik Kaidah nih, F&B kali ini ada Fasos Indonesia. Masya Allah, menyediakan berbagai pilihan wraps dengan cita rasa internasional yang gak cuma praktis tapi juga ngenyangin. Bener sih. Dari saya sih, Masya Allah. Besar sekali. Ya, dan Fasos ini brand asli India. Masya Allah, cita rasa rempahnya berasa banget, tapi gak usah jauh-jauh ke India. Karena Fasos ada di Indonesia dan memiliki 29 outlet di Jabodetabek. Dan bisa online ya? Bisa. Siap. Bandung dan via online juga bisa, Masya Allah. Ini cocok buat kamu yang sibuk kerja, gak mau lagi repot masak, tinggal Kaidah ya, Masya Allah, tinggal lihat aja. Dan semua variannya sudah terjamin bersih, aman, dan yang pasti semua produk Fasos dijamin halal, Insya Allah. Variannya Kaidah, ini ada seri cheese, keju ya, kemudian juga ada cheese melt beef kebab, ada melt chicken juga tuh. Betul, ada melt chicken wrap juga. Kemudian ada cheesy beef overload wrap, jadi double keju, daging burger, daging kebab, sayuran yang menggugah selera para pecinta keju. Masya Allah, wareknya. Warek, subur, Masya Allah. Dan yang terpenting juga, Fasos Indonesia menawarkan harga spesial bagi yang ingin memesan dalam jumlah banyak. Masya Allah, yang mau arisan boleh, ya kan, mau ada acara kumpul keluarga boleh, tinggal hubungi aja. Silahkan langsung cek dan follow akun Instagramnya di fasos.indonesia. Dan jangan lupa pesan ya,
Fast Food Indonesia, eat good, eat exciting. Allah. Zen, Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Kita akan akhiri kan akan langsung mencoba ya. Masya Allah. Tapi sebelum itu kita akan coba. Terima kasih banyak. Punya juga nih produk-produk yang mungkin produk sama juga nggak masalah ya. Boleh, Produk nggak masalah, sama, nggak masalah. Makanan, minuman, jasa. Betul. Ya, jasa. Silakan. Jasa juga boleh. Silakan kirimkan info kamu ke DM Instagram kita. Kita akan promokan di sini, Masya Nanti Allah. dikasih form tinggal diisi. Betul sekali. Terima kasih Gratis. banyak ya. Masya Allah. Teman-teman sekalian. Jazakumullah khair. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa di episode yang akan datang. Amin. Insya Allah. Dan jangan lupa follow, like, share, and save di Instagram, YouTube, dan juga dengarkan di Spotify. Insya Allah. Baik. Dan kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Jibe.